Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pas Pak. wabarakatuh. Ayo pas Pak. Ini adalah ada nombor apa? Pulang sepele. Sambal ada pakai tomat, dicampur kasih salam kamu pulang sama naik, awak pulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulas sedikit tentang salam, Pak. Jadi di dalam salam itu doa, ada 3 doa di dalamnya. Yang pertama assalam, yang kedua warahmah, dan yang ketiga wabarakatuh. Assalam artinya Pak Bu, keselamatan. Yang kedua warahmah, rahmat, Allah memberikan kerahmatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan di dalam kehidupan. Makanya kata hadis Rasulullah, tebarkanlah salam di antara kamu, niscaya kamu akan saling mencintai. Makanya di dunia kita senantiasa menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita seiman dan setakwa. Karena itu adalah doa. Makanya ketika orang mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan Allah masih berikan kepada kita di malam yang berbahagia pada malam hari ini. Kalau tidak ada iman, tentu ada tombok yang berdoa. Kalau tidak ada kesehatan, tidak ada tombok ini tuh. Makanya kata Rasulullah, seringlah kita mengunjungi rumah sakit supaya bisa menyadari dan bisa mensyukuri nikmatnya kesehatan. Kalau di rumah sakit itu lampau Pak, saya yang obat saja, nyaki lampau. Jadi itu gunanya kita senantiasa kunjunglah rumah sakit agar kita bisa mensyukuri nikmatnya kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Kalau bisa berkesempatan bisa hadir di mushola karena Allah yang mengizinkan. Tetapi ada yang ingin pergi ke mushola tetapi tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yang kapai ke mushola, tiba-tiba datang telepon di kampungnya, bahwasanya saudara sanak familinya manita. Salah satu kesempatan yang Allah berikan. Jadi mereka tidak bisa datang ke mushola karena ada sesuatu dan lain hal, ini tidak bisa datang ke mushola. Saudara-saudara adalah kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Allah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang kikis, yang pilih, yang sambil tarian itu adalah bukan orang yang kayu, yang bergelimang harta, yang tidak nemu bagian hartanya kepada orang. Tapi adalah orang yang pilih, adalah ketika disebut namaku kata Rasulullah, mereka tidak mau berselawat kepada cintanya Rasulullah melebihi cinta istri kepada suaminya. Cintanya Rasulullah melebihi cinta suami kepada istrinya. Cintanya Rasulullah
melebihi cinta anak kepada orang tua. Jadi orang tua, suami, istri, dan anak itu mereka akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing nanti di akhirat. Jadi kalau ada awak sebagai orang tua, ada anak awak, jangan merasa bangga akan masuk surga. Nanti akan kita pertanggungjawabkan terlebih dahulu tanggung jawab amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada Allah. Makanya Rasulullah sangat cinta kepada Allah. Apa yang pertama sekali yang Rasulullah lihatkan kepada kita, saking cintanya kepada kita? Yang pertama, ketika beliau sakaratul maut. Ada yang beliau pikirkan diri beliau? Tidak. Yang dipikirkannya adalah umatnya. Awal-awal setelah ada bapak dan ibu itu. Tidak ada dipikir beliau. Yang dipikirkannya adalah umatnya. Bagaimana umatnya itu akan nanti hidup aman di dunia ini, selamat di atas dunia ini, dan selamat di akhirat. Dan yang kedua, saking cintanya Rasulullah nanti akan menyediakan yang namanya telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu matahari sajangka dari papan bawah. Kita bayangkan apa itu? Sajangka dari papan bawah matahari. Jangan sajangka. Kini dia jauhan tahan matahari masih panas luar biasa. Itulah bahasa Muhammad. Lama kipeng Muhammad, tetapi masih terasa panas. Apalagi di padang mahsyarnya sejengkal di papan bawah, mendidih sederhana. Makanya diberikan oleh Rasulullah air dari telaga Al-Kautsar itu, maka semua yang kita rasakan di padang mahsyar itu akan hilang, lenyap dengan diberikannya air dari telaga Al-Kautsar. Tidak hanya itu saja. Ketika sudah ditentukan umatnya masuk surga dan neraka, Rasulullah akan mengambil umatnya ke dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan saking cintanya Rasulullah kepada umat. Maka senantiasa kita mencintai Rasulullah sebagaimana beliau mencintai diri kita. Banyak-banyak bersolawat, ikuti semua apa yang telah diperintahkan oleh beliau, dan juga ikuti semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin. Yang kami hormati pengurus mushola Darul Ulum yang berbahagia pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan beliau yang mengurusi mushola senantiasa Allah berkahi rezekinya, panjang umurnya, dan diberikan kesehatan agar bisa mengurus rumah Allah ini. Karena pekerjaan yang paling mulia bapak-bapak dan ibu-ibu Allah adalah mengurusi rumah. Maka jangan pernah bosan awak mengurusi rumah Allah. Makanya salah satu orang yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka senantiasa berada di dalam masjid. Apakah di dalam masjid saja? Tidak. Kok ada WC yang umum yang berasihan, kok ada halaman musola atau masjid kurang berasihan. Jadi tidak hanya serta-merta itu urusan garing, tapi dia ikut campur di dalam mengurusi apa yang ada di musola maupun masjid. Dan yang kita hormati pemuka masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan
juga kepada bapak-bapak, mama, ulama jadi pandai, pulang sampai katanya pempulang sampai korban itu seluruh benang dalam nagari. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kandung dipakai rumah nan kadang. Kalau awi minta minum, kalau apa minta makan, santan satitia, salah saya yang kalau saya buat. Iya mak, iya mak, itu pepatah Minang. Santan satitia, salah saya yang kalau saya buat. Alhamdulillah itu makanya mulianya digunakan Allah. Kita lanjut ke materi kita. Kalau namun dari saya dapat namanya. Jadi alhamdulillah 3 kurang untuk deteksi esos I, bukan esos saja. Tapi kalau ini kalau di Fakultas Dakwah itu memang esos ya. Kalau sekarang waktu 2008 sampai 2013 itu masih SOSI, Sarjana Sosial Islam. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi kita pada kesempatan ini, yaitu 3 poin atau 3 tipe manusia dalam menerima perintah Allah. Kita landasi pertemuan kita dengan surah Al-Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahu azim. Apa kata Allah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara mereka. Lalu di antara mereka itu ada yang menzolimi diri mereka, ada yang di pertengahan, dan ada pula mereka lebih dahulu berbuat kebajikan. Dengan izin Allah, yang demikian itulah adalah karunia yang amat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin sedang tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Fatir ini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Rasulullah sampai nanti disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, dan juga disampaikan kepada para ulama, dan juga disampaikan kepada kita terkait dengan isi kandungan di dalam Al-Quran. Maka di dalam menyampaikan atau disampaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tipe orang yang menerima perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah zalimun li nafsi, yaitu orang yang zalim kepada dirinya. Siapakah orang-orang yang zalim kepada dirinya? Adalah orang yang indah namun mengarajuan perintah Allah.
Allah mewajibkan kepada awak sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau awak cari di Gadwil di komplek B, ya, di komplek B itu ada banyak masjid dan musola. Rata-ratanya masjid dan musola memiliki corong minimal 4. Barangkali garin memanggil awak 5 kali dalam sehari semalam. Bisa awak cari sia-sia orang yang datang. Awak hitung situ barang kakak yang ada di daerah awak. Siapa yang datang? Hanya orang yang tergerak hatinya itu saya dapat. Jadi tergerak hatinya yang hanya beriman kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, mereka zolim kepada diri mereka sendiri. Saking zolimnya, mereka tak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sholat 5 waktu sehari semalam, apakah puasa, berzakat, berinfak dan segala macamnya. Pokoknya semua yang diperintahkan oleh Allah, mereka enggan untuk melakukannya. Itulah orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua, tipe orang yang menerima perintah Allah itu adalah mereka biasa-biasa saja, di pertengahan mereka biasa-biasa saja. Bagi orang malapihan tanggung jawab siapa? Ketika ada yang diperintahkan oleh Allah sholat dan sholat wajib, yuk malapihan sholat wajib dari pulang. Jadi dia nak mau berzikir, tidak mau melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, dan dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tipe yang kedua. Maka orang-orang yang kokoh hanya sebatas menegakkan kewajiban saja, dan dia tidak mau melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah dan Rasul di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, tipe orang yang menerima perintah Allah itu adalah bil khairati biiznillah. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Apa kuncinya? Iman dan penuh perhitungan. Sholat sunnah dihitung apa, Bu? Ketika di bulan Ramadan dihitung wajib. Kalau sholat wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas sholat sunnah. Ketika kita awal paham bahwasanya sholat sunnah itu dihitung oleh Allah wajib di bulan suci Ramadan, apakah awak tinggalkan sholat sunnah? Tidak. Makanya penuh perhitungan kita di bulan Ramadan. Apa sholat sunnah? Setelah ibu mendengar sholat azan subuh, ada sholat sunnah fajar. Apa keutamaannya? Bumi beserta isinya dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah sholat subuh
beristirahat bapak-bapak dan ibu di musola sejenak. Jam 6 lewat 27 menit itu masuk ke yang namanya syuruk. Ini kan kebanyakan yang ada lewat 3 balik ditambah 10 menit, menjadi dia jam 6 27 menit. Maka lakukanlah sholat sunnah syuruk yang dimana faedahnya apa Pak? Haji dan umroh, dan sholat sunnahnya terhitung wajib. Yang mana Pak? Itu baru 2 sholat sunnah itu. Lanjut jam 9 atau jam 10 atau jam 11 kuliah, kerjakanlah sholat duha. Kuliah 2 rakaat, 6 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, boleh 10 rakaat, bahkan boleh 12 rakaat. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Memudahkan urusan dan rezeki Allah. Kalau mau tahu doanya silahkan searching di internet. Karena orang punya Android masih yang doa sholat duha. Allahumma inna duha duhauka. Lanjut tuh sampai akhir. Pokoknya Allah harus cari internet tuh. Bersosial boleh, tetapi dikurangi di bulan suci Ramadan. Cari yang bermanfaat. Sholat duha. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu, keindahan adalah keindahanmu, kecantikan adalah kecantikanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu. Lanjut sampai habis. Jika rezeki ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika suka, mudahkanlah. Sampai di akhir. Itu manfaat dari sholat duha. Apalagi masih banyak sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu. Dan jangan lupa senantiasa melakukan sholat sunnah tahajud. Ketika Bapak Ibu bangun jam 4, jangan langsung makan. Sholat dulu minimal 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Makanya penuh dengan perhitungan di bulan suci Ramadan. Makanya dari awal Ramadan itu harus awak latih agar awak terbiasa nanti di 10 malam terakhir. Apa yang pakai 10 malam terakhir? Malam Lailatul Qadar, di mana malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu pada tahun Bapak Ibu Allah 83 tahun. Bonus diberikan oleh Allah. Dan ini apa? Ini Pak Bu. Lain. Dan tidak itu hanya saja, tetapi banyak faedah dan manfaat yang diberikan oleh Allah di khairun min alfi syahrin. Makanya di bulan puasa bedakan ya dengan bulan cara yang di Samuan deh. Pokoknya di situ awak berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat sunnah itu wajib, aku berlomba-lomba. Ketika sholat wajib itu dilipat gandakan oleh Allah, maka jangan ditinggal sholat wajib. Maka merugilah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Sholat nggak namuah, puasa nggak namuah, sadolah nggak namuah, maka 2 saja yang akan dipilih bagi orang yang seperti itu. Apa?
Apakah inyo di belakang imam atau di depan imam? Itu saja. Sama seperti kita sebagai manusia biasa. Nio di mana bapak dari muka dirataan? Apakah di muka imam atau di belakang imam? Itu saja. Kalau di muka imam berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau ini nama sembahyang. Kalau nama sembahyang, tidak nama sholat, tidak nama orang menyerahkannya. Tidak, karena itu adalah sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Rasulullah. Rasulullah dan nama menyolatkan orang yang tidak nama sholat. Tak pun yang disolatkan orang yang nama sholat. Sedangkan ini tidak nama sholat dan tidak nama membela dirinya sendiri di akhirat nanti. Apa gunanya untuk disolatkan? Tidak ada. Jadi ketika kita sudah memahami hal itu, ketika Allah mewajibkan semua yang disampaikan kepada Allah, maka jalankanlah dengan semaksimal mungkin agar Allah mendapatkan apa yang Allah inginkan. Sebenarnya inti dari apa yang Allah inginkan di atas dunia itu simpel saja. Apa itu? Mengharap ridho Allah. Untuk apa? Untuk Allah mendapatkan surganya Allah. Cukup itu saja. Tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Karena tidak ada jaminan Allah, termasuk diri Anda sendiri, tidak ada jaminan untuk masuk surganya Allah. Karena Allah saudara memiliki dosa, memiliki kekhilafan, kekurangan, kelemahan. Itu gudangnya manusia. Dosa, khilaf, salah, itu adalah adu pada diri dewa sebagai manusia. Jadi itu yang diberikan oleh Allah untuk maka ketika kita memiliki kesalahan, maka bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah agar Allah dihapuskan kesalahan Allah. Dia cuma satu yang tidak dimaafkan oleh Allah, yaitu syirik kepada Allah. Makanya ketika kita mengimplementasikan surah Al-Fatihah ayat yang ketiga itu, iya Allah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan, itu jelas. Tidak bisa digabung-gabungkan lagi. Ketika orang mengalah tunduk kepada Allah, maka mintalah semua apa yang awak minta kepada Allah. Yang minta kepada yang lain, disitulah Allah ibuatinya iri. Bapak hamba hanya minta kepada selain diriku. Padahal telah sujud kepada Engkau. Bapak ibu kaum muslimin sidang tapi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah tiga tipe orang-orang yang menerima perintah Allah. Yang pertama, mereka zalim kepada dirinya, yang namanya menghargai semua perintah Allah. Yang kedua, mereka mengerjakan perintah Allah tetapi hanya menyelesaikan tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, senantiasa menambah semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Maklumlah sebagai manusia memiliki lidah yang tidak bertulang, bisa jadi tersinggung. Ya. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Dan dimaafkan Pak Ibu. Alhamdulillah. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, dan bisa kita laksanakan dan istiqomah di dalam melakukan perbuatan baik kepada Allah dan Rasul
dan juga senantiasa insya Allah kita nanti berjamaah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan ada yang disampaikan oleh para ulama ketika Bapak Ibu mengetahui contohnya apa, siapa itu? Maksudnya apa-apa kan jamaah apa-apa itu. Ada salah seorang yang tidak masuk surga contohnya. Kau akan masuk dulu surga dulu. Ada salah satu jamaah yang masuk surga. Apakah bisa kita memberikan syafaat kepada mereka? Bisa. Dengan apa? Dengan memberitahukan kepada Allah bahwasanya si anu itu adalah orang yang soleh. Mereka rajin masuk ke dalam masjid dan sholat bersama-sama kami, sujud bersama kami, rukuk bersama kami. Begitu juga dengan nama-nama dari ibu Allah. Bisa memberikan syafaat kepada saudara.